Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6951 sampai bab 6960. Setelah mendengar kata-kata Ishak, Albert berdiri tercengang di tempat. Albert bertanya, "Tuan Cameron, maksud Anda Tuan Wade, sudah membantu saya menyelesaikan semua masalah ini?" Ishak tersenyum dan berkata, "Albert, saya meminta Anda untuk menggunakan otak Anda. Setelah saya meninggalkan Aurus Hill, Anda mengambil alih posisi saya. Posisi saya adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill dan seluruh provinsi. Saya mewakili seluruh keluarga Tuan Muda Wade. Jika saya memberi Anda posisi penting seperti itu, saya pasti akan membersihkan pantat Anda. Jika tidak, jika terjadi kesalahan suatu hari nanti, bukankah itu wajah keluarga Wade?" Albert tiba-tiba merasa sangat terkejut dan berseru, "Oh, ini benar-benar. Tuan Cameron, Anda tidak tahu. Hatiku cemas sepanjang malam. Saya khawatir saya cemas. Heaven Spring saya memiliki reputasi sebagai orang yang mencoba mempermalukan bos saya. Mendengar apa yang Anda katakan membuat saya merasa lega. Pada titik ini," dia melanjutkan dengan penuh emosi, "saya tidak menyangka Tuan Wade akan begitu baik kepada orang kasar seperti saya. Albert, itu benar-benar membuat saya merasa sangat terharu sehingga saya tidak ragu-ragu untuk melakukan apapun." Ishak tertawa dan berkata, "Jika Anda ingin menyanjung saya, pergilah dan beritahu Tuan Muda. Memberitahu saya tidak ada gunanya." Albert segera berkata dengan tegas, "Saya sama sekali tidak menyanjung Anda. Saya mengungkapkan kesetiaan dan keyakinan saya." "Ayolah," Ishak bercanda. "Hal terpenting bagi Anda saat ini bukanlah menunjukkan kesetiaan, tetapi segera memikirkan bagaimana membuat Heaven Spring Anda lebih besar dan kuat. Gelombang lalu lintas ini sangat besar bagi Anda. Ya, Tuhan telah memberi Anda uang. Muda Tuan memberi Anda uang. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini dan mendirikan perusahaan resto yang terdaftar, Anda tidak hanya akan mendapatkan keuntungan besar, tetapi keturunan Anda juga akan menikmati kekayaan dan kekayaannya." Setelah mengatakan itu, Ishak berkata lagi, "Albert, tahukah Anda mengapa orang-orang terkaya ini tetap kuat setelah bertahun-tahun sejak kita berhenti menulis?" Albert sepertinya mengerti dan berkata, "Ini uang. Ketika Anda memiliki cukup uang, Anda tidak perlu takut." "Tidak," Ishak berkata. "Uang saja tidak cukup. Anda harus memiliki industri yang cukup, latar belakang yang cukup, dan kemampuan menghasilkan uang dari uang. Lihatlah para selebriti internet itu. Uang datang dan pergi dengan cepat. Mereka tidak dapat menabung apa saja, koneksi nyata, latar belakang dan patronase. Tapi seseorang yang dapat membawa ekonomi nyata ke pasar publik pasti akan mengumpulkan cukup latar belakang, ditambah cukup uang untuk membuat berbagai rencana anti risiko, yang dapat memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menjalani kehidupan yang baik tidak peduli seberapa kerasnya hidup mereka. Ini kesempatan terbaikmu sekarang." Hati Albert bergetar. Dan dia segera berkata, "Saya mengerti, Tuan Cameron. Terima kasih atas saran Anda." Ishak berkata, "Apa yang saya lakukan bukanlah apa-apa. Tuan Muda pasti telah merencanakan segalanya untuk Anda." Ketika Charlie dan Claire hendak meninggalkan Heaven Spring dan pulang, Charlie melihat Albert dan merasakan mata Albert memerah, seolah dia baru saja menangis. Dia sedikit bingung, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. "Tuan Rhodes, apakah ini karena Anda begitu bersemangat hingga menangis karena pencarian panas di media sosial?" Albert tahu bahwa Claire ada di depannya dan dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Charlie. Dia mengusap matanya dan berkata dengan senyuman malu, "Saya membuat Tuan Wade tertawa." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat. Manfaatkan saja kesempatan ini." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Albert, "Terima kasih Tuan Rhodes atas keramah tamahannya. Kami pulang dulu." Namun,
Menurut saya sepertinya ada sedikit masalah dengan Feng Shui Anda. Saya akan datang besok pagi untuk berbicara sebentar. Mari kita bicara. Albert segera mengangguk kegirangan dan berkata dengan penuh semangat. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Wade. Saya akan menunggu Anda di sini besok pagi. Setelah itu, Albert mengirim mereka berdua keluar dari Heaven Spring dan menyaksikan mereka pergi tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Memikirkan percakapan dengan Ishak, dia terharu dan menyeka air mata di tempat untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan pulang, Claire penasaran akan satu hal, dan betapa ajaibnya Feng Shui Charlie, dan mengapa bahkan bintang muda Amerika seperti Tawana pun mempercayainya. Namun, dia tidak menyarankan karena dia merasa tidak tahu apa-apa tentang Feng Shui. Karena suaminya bisa dikenal oleh banyak orang, dia pasti punya sesuatu yang istimewa pada dirinya. Pagi berikutnya, Charlie datang ke Heaven Spring setelah Claire pergi bekerja. Heaven Spring tidak dibuka untuk umum pada pagi hari. Namun saat ini masih banyak netizen yang datang untuk check-in dan berfoto di pintu masuk Heaven Spring. Charlie tidak terburu-buru masuk, tetapi menyalakan ponselnya dan melihat dan menemukan bahwa Heaven Spring memiliki peringkat nomor 1 dalam pencarian media sosial domestik. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa Tawana mengirimkan postingan khusus untuk tempat ini. Memuji semuanya di sini sehingga banyak penggemar berharap untuk datang ke sini untuk menonton makanan Aurus Hill yang dipuji Tawana. Meskipun mereka tidak bisa meremehkan. Mereka juga berharap untuk check-in dan mengirim pesan di Weibo atau Moments. Ada begitu banyak orang yang mengantri untuk check-in dan mengambil foto di pintu masuk resto. Charlie pergi ke pintu belakang. Tempat Albert sudah menunggu di sini pagi-pagi sekali. Charlie tiba. Dan Albert dengan hormat mengundangnya ke kantornya. Charlie duduk di sofa dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana Anda Albert? Pernahkah Anda mempertimbangkan cara membuat Heaven Spring Anda lebih besar dan kuat? Albert malu tersenyum. Sejujurnya, Tuan Wade, saya biarkan sepanjang malam dan tidak dapat memahaminya. Sambil berkata demikian, ia memikirkannya sendiri. Mungkin kemampuan saya terlalu terbatas. Selain itu, latar belakang saya kasar, belum pernah membaca buku, dan tidak pernah belajar apapun secara sistematis tentang bisnis, manajemen, dan lainnya. Membuka restoran seperti ini sangat berguna. Izinkan saya melihat-lihat lagi. Saya benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Charlie tersenyum dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda pemikiran saya terlebih dahulu, dan Anda bisa mendengarkannya saja. Albert berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, tolong bicara. Saya akan mendengarkan. Charlie berkata, sebenarnya, saya tidak memiliki pendapat yang tinggi. Hanya beberapa poin. Pertama-tama, jangan langsung memilih lokasi untuk membuka cabang. Tetapi carilah desain perusahaan untuk merancang satu set kemasan terpadu elemen untuk Anda. Bagaimana dengan logo Anda? Kata-kata iklan, posisi, titik masuk, dan lainnya. Kemudian temukan perusahaan desain dekorasi untuk membantu Anda menyatukan gaya toko dan merancang versi universal. Dan masakanmu. Masakanmu terlalu rumit dan harganya terlalu tinggi. Orang biasa tidak mampu membelinya. Jadi aku menyarankan kamu mengarahkannya. Kalau tidak, kamu akan menghabiskan 6 digit untuk ruangan VIP. Itu masih terlalu tinggi untuk kebanyakan konsumen. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, ngomong-ngomong, yang paling penting adalah memiliki tim. Anda harus menemukan beberapa talenta resto berpengalaman dan minta mereka mempromosikan hal-hal berikut untuk Anda. Albert mengangguk dan berkata, saya akan memeriksa dana yang saya miliki terlebih dahulu dan melihat berapa banyak uang yang dapat saya keluarkan untuk melakukan ini. Charlie mengulurkan tangannya. Ini adalah hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah pendanaan. Bukankah Anda pernah mendapatkan banyak biaya untuk memperluas peternakan anjing Anda sebelumnya? Sejujurnya, tidak peduli bagaimana Anda mengembangkannya, Anda tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Anda bisa menggunakannya sebagai dana pengembangan tahap pertama dengan 50 juta dolar AS tim dan rencana penelitian. Albert terkejut dan berseru, bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Wade? Semua uang itu milik Anda. Dan peternakan anjing juga melayani Anda. Uang itu secara khusus ditempatkan di rekening peternakan anjing. Bagaimana saya bisa memindahkannya untuk tujuan lain?
Charlie tertawa dan memarahi. Sial, pindah saja jika aku menyuruhmu. Di mana semua omongan kosong itu? Albert tidak mengira Charlie akan menyatakan begitu keras dalam masalah ini. Dia tentu saja memahami bahwa Charlie memiliki niat baik terhadapnya. Namun untuk pria seperti dirinya, dia beranggapan ini sedikit tidak pantas. Jadi, dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, sejak aku bertemu dengan Anda sampai sekarang, belum lagi Anda telah menyelamatkan nyawaku. Anda telah banyak membantuku. Heaven Spring bisa menjadi begitu besar. Popularitas saya juga terima kasih kepada Anda. Dengan landasan seperti itu, saya jauh lebih baik dari sebelumnya meskipun saya bekerja dengan santai. Saya sudah bersyukur. Bagaimana saya bisa mengalihkan uang itu dan menyimpannya untuk saya gunakan sendiri? Charlie menjawab dengan tidak senang. Albert, tidak perlu mengucapkan sopan antara kamu dan aku. Apa yang bisa aku berikan kepadamu secara langsung adalah apa yang pantas kamu dapatkan menurutku. Jika kamu tidak pantas mendapatkannya, bahkan jika kamu memintaku untuk itu, aku mungkin juga tidak akan memberikannya. Albert berkata dengan canggung. Tuan Wade, saya mengerti maksud Anda. Ini seperti bos yang sangat baik yang selalu ingin menaikkan gaji karyawannya. Tetapi untuk pekerjaan kecil yang saya lakukan, itu sudah terlalu banyak. Tidak peduli berapa banyak, itu benar-benar tidak layak untuk. Saat dia mengatakan itu, Albert teringat apa yang dikatakan Isaac kepadanya. Dan dia tergerak dan berkata, juga, Tuan Cameron memberitahu saya bahwa Anda telah membantu saya membersihkan masa lalu saya yang tercela. Ini sangat membantu saya. Maaf, saya bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Charlie tersenyum dan berkata, Albert, pernahkah kamu mendengar bahwa setelah beberapa perusahaan go public, bahkan petugas kebersihan mereka menjadi jutawan? Albert terkekeh berulang kali. Apakah ada hal yang keterlaluan? Saya belum pernah mendengarnya. Charlie berkata dengan serius. Hal semacam ini sama sekali tidak keterlaluan. Wanita pembersih juga merupakan karyawan perusahaan. Jika dia bekerja tanpa lelah dan tidak pernah meninggalkan perusahaan sejak pertama kali didirikan, maka dia juga seorang veteran dari perusahaan tersebut. Perusahaan teknik dari perusahaan ini juga akan memberikan sejumlah pilihan sebelum go public. Jadi setelah perusahaan go public, wanita pembersih itu bernilai lebih dari 1 juta atau lebih. Pada titik ini, Charlie berkata lagi, tentu saja saya tidak bermaksud membandingkan Anda dengan seorang pembersih. Selama periode waktu ini, kamulah yang telah melakukan yang terbaik untuk saya. Sekarang kebetulan ada peluang bagus untuk membantu Anda mencapai karir Anda. Jadi bagi saya, wajar saja mengapa tidak. Albert begitu terpesona hingga tanpa sadar air mata jatuh di pipinya. Dan dia menghela napas. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini. Saya masih memiliki sudut pandang yang sama sekarang. Memanfaatkan kesempatan. Menyerang selagi setrika masih panas. Dan memaksimalkan minat Anda adalah hal terpenting bagi kamu sekarang. Albert berpikir dan berkata, Tuan Wade, jika Anda tidak menggunakan uang itu, Anda bisa menjadi pemegang saham di Heaven Spring. Saya akan memberi Anda 51% saham di Heaven Spring. Charlie memegang tangannya. 50 juta dolar AS ini tidak diinvestasikan pada Anda. Saya memberikannya kepada Anda sebagai modal awal. Saya telah menghitungnya untuk Anda. Dengan 50 juta dolar AS sebagai modal awal, selain dapat membangun lengkap dengan tim, Anda dapat membangun merek yang lengkap dan bahkan membuka beberapa cabang di kota-kota tingkat pertama. Setelah perkembangan Anda berada di jalur yang benar dan berjalan dengan baik, Anda dapat memilih untuk mengumpulkan pendanaan sendiri, atau Anda dapat memilih untuk meminta keluarga Wade berinvestasi pada Anda. Pada saat itu, saya akan menukarkan uang untuk saham Anda dan membantu Anda berkembang lebih cepat. Jika Anda mendaftarkan Heaven Spring Anda seperti Heidi Lau Hotpot di masa depan, keluarga Wade juga akan memiliki banyak pengaruh sebagai pemegang saham awal. Dengan margin keuntungan yang besar. Bukankah ini hanya modal operasi? Selama kamu mau melakukannya, selama kamu mau mulai melakukannya, maka semuanya mungkin. Jika kamu ragu dari awal, maka hal ini pasti tidak akan berhasil. Albert berkata dengan canggung, Tuan Wade, saya mengerti semua yang Anda katakan. Tetapi saya juga khawatir bahwa saya tidak mencapai level itu. Pada akhirnya,
Saya mengacau, menyia-nyiakan uang Anda, dan mempermalukan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, jika Tawana tidak datang ke Heaven Springmu, kemungkinan kamu mencakupnya cukup tinggi. Tetapi dengan fondasi yang bagus sekarang, selama kamu melakukannya dengan baik, kamu pasti tidak akan mencakupnya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, Albert, setelah IPO berhasil, ini mungkin menjadi perusahaan dengan nilai pasar puluhan atau puluhan miliar yuan. Bagaimana kalau 50 juta? Jika Anda bisa melakukan ini, Anda akan mendapat manfaatnya. Saya juga mendapat manfaatnya. Jadi mulai sekarang, jangan bicara kosong saya dan cepatlah mulai melakukannya. Albert merenung, mengangguk dengan berat, dan berkata, Tuan Wade, karena Anda sangat menghargai saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan hal ini. Cukup. Charlie puas tersenyum. Tawana akan sering datang ke Tiongkok untuk tampil di masa depan. Sebagai penduduk asli setengah Aorus Hill, saya berterima kasih kepada Aorus Hill. Saya pasti akan mentraktirnya setiap kali dia datang ke Tiongkok untuk konser. Perhentian pertama adalah di Aorus Hill. Saya juga akan mengundangnya untuk berkunjung di masa depan. Saya akan pergi ke Heaven Spring Anda untuk mendukung Anda segera setelah saya mencapai Aorus Hill. Jika Heaven Spring Anda kebetulan memiliki cabang di kota lain tempat dia tampil, saya juga akan meminta dia pergi ke cabang Anda sesegera mungkin. Sehingga lalu lintas di masa depan tidak perlu kamu khawatirkan sama sekali. Lakukan saja dengan baik. Oke, Albert segera berkata. Saya telah mempelajari pelajarannya. Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya yakin akan memenuhi harapan Anda. Charlie sedikit tersenyum dan hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa peneleponnya adalah Steve Rothschild. Setelah menjawab telepon, dia tersenyum dan bertanya, Steve, kenapa kamu meneleponku pagi-pagi sekali? Steve tersenyum dan berkata, Tuan Wade, saya sudah sampai di Aorus Hill. Saya sudah datang ke sini kali ini. Saya tidak akan pergi dalam waktu singkat. Apakah kamu di sini lagi? Charlie tidak bisa menahan senyum. Kamu sangat sering datang selama periode ini. Kapan kamu tiba? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Baru saja tiba, Steve berkata cepat. Aku baru saja turun dari pesawat. Dan aku harus menyesuaikan diri dengan sesuatu. Kali ini ada seorang adik laki-laki bersamaku. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana kamu mendapatkan adik laki-laki? Apakah dia anggota keluarga agunan lain dari keluarga Rothschildmu? Tidak. Steve tersenyum. Orang yang datang bersamaku kali ini adalah Matt Finkelstein, yang menipu Tawana beberapa hari yang lalu. Aku sudah menghadapi bahwa dia akan mengikuti di sisiku. Dia pergi kemanapun aku pergi. Charlie tersenyum dan berkata, setelah dia bergabung denganmu, banyak orang di Amerika Serikat tidak akan bisa tidur, bukan? Haha, Steve berkata sambil tersenyum. Saya telah menanyakan banyak pertanyaan kepadanya dalam 2 hari terakhir. Orang-orang itu benar-benar bermain kotor. Mereka harus dikurung di peternakan anjing Tuan Wade satu persatu. Sekarang aku memiliki semua rahasia itu. Para bajingan itu hanya akan menjadi lebih patuh ketika mereka melihatku di masa depan. Charlie berkata, saya kebetulan berada di Heaven Spring sekarang. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan, bawa dia ke sini dulu. Oke, Steve berkata dengan penuh semangat. Saya sebenarnya menelepon untuk menanyakan kapan Anda punya waktu luang. Dan saya ingin mentraktir Anda makan. Charlie berkata, datanglah ke Heaven Spring. Ayo ngobrol sambil makan. Setengah jam kemudian, Steve Rothschild tiba di Heaven Spring di bawah perlindungan sekelompok pengawal. Setiap kali dia datang dan pergi sebelumnya, selalu terlihat seperti siap membentang di Aorus Hill. Faktanya, orang-orang yang terlibat sudah tiba di Aorus Hill beberapa hari yang lalu. Tentu saja, yang ikut bersamanya adalah Matt Finkelstein. Saat ini, suasana hati Matt Finkelstein jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya, dia seperti anjing yang tersesat, lelah berlari menyelamatkan nyawanya, bersembunyi di Tibet, dan bahkan berharap dia tidak akan pernah kembali ke Amerika Serikat. Tapi sekarang dia berbeda, dia berlindung pada orang kedua di keluarga Rothschild. Lebih penting lagi, setelah semua orang mengetahui bahwa dia telah berlindung di keluarga Rothschild, mereka menyadari bahwa rahasia itu telah sampai ke telinga keluarga Rothschild. Dalam kasus ini,
Tidak ada gunanya terus memburu Matt Finkelstein. Membunuhnya tidak akan membuat rahasia itu terbongkar. Sebaliknya, dia mungkin akan menjadi sasaran balas dendam gila-gilaan karena memprovokasi keluarga Rothschild. Pasalnya, Matt Finkelstein kini memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Oleh karena itu, dia sangat tulus terhadap Steve dan sudah memutuskan untuk mengikuti Steve dan menjadi anjingnya mulai sekarang. Dalam perjalanan ke sini, Steve teringat bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria Tionghoa yang sangat dia hormati. Matt Finkelstein sangat penasaran dan tidak tahu siapa yang bisa menjadikan Rothschild ini pewaris keluarga Rothschild memberikan penilaian tinggi seperti itu. Setelah iring-iringan mobil tiba di Heaven Spring, dia mengikuti Steve dan memasuki gerbang Heaven Spring. Albert sudah menunggu di sini sebelumnya. Ketika dia melihat Steve, dia langsung tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Rothschild. Kita bertemu lagi." Steve juga berkata sambil tersenyum dalam bahasa Mandarin yang mahir. "Oh Tuan Rhodes, akhirnya kita bertemu lagi. Saya sangat rindumu akhir-akhir ini." Saat dia berbicara, dia memeluk Albert dengan lembut, dan kemudian berkata, "Saya membawakan Anda cerutu Kuba berkualitas tinggi. Saya akan meminta bawahan saya memberikannya kepada Anda untuk dicoba nanti." Albert bersemangat dan berpikir, kehidupan macam apa yang aku jalani seperti ini? Seorang pewaris keluarga Rothschild harus membawakanku hadiah untuk menjilatnya. Memikirkan hal itu, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Rothschild, Anda sangat sopan. Anda segera datang setelah Anda datang, dan Anda membawakan saya hadiah." Steve tersenyum dan berkata, "Jangan panggil saya Tuan Rothschild. Itu terlalu kasar. Panggil saya Steve. Kita semua berteman. Jadi mengapa harus menyampaikan dengan sopan?" Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Di mana Tuan Wade?" Albert tersenyum dan berkata, "Tuan Wade sudah menunggumu di dalam ruangan. Ayo naik bersama." "Oke." Steve mengangguk, menunjuk Matt Finkelstein di sebelahnya, dan berkata kepada Albert, "Ngomong-ngomong, Tuan Rhodes, ini Matt. Matt Finkelstein, salah satu anak buah saya. Dia akan tinggal bersama saya di Aurus Hill mulai sekarang." Albert mengangguk dan tersenyum. "Halo, Tuan Finkelstein." Matt Finkelstein dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Rhodes, tolong jaga saya dengan baik di Aurus Hill di masa depan." Sangat mudah untuk berbicara. Albert menamparkan bahu Steve dan berkata, "Steve dan saya adalah saudara. Silakan datang." Kalau di saat normal Steve pasti akan rontok jika ada yang menamparnya dan bilang dia saudaranya. Tapi menghadapi Albert yang menemukan saudaranya, dia sangat senang. Dia bahkan merasa bahwa dia dan Albert adalah saudara dalam disiplin yang sama. "Baik, sangat baik." Albert membawa mereka berdua ke ruang berlian. Tempat Charlie sudah duduk tegak. Begitu Steve memasuki pintu, dia berkata dengan penuh hormat, "Halo, Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan Steve? Apakah kamu akan tinggal lama kali ini?" Steve tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Wade. Sejujurnya, kali ini saya punya rencana untuk tinggal di Aurus Hill selama 8 hingga 10 tahun." Setelah mengatakan itu, dia segera memperkenalkan Matt Finkelstein kepada Charlie dan berkata, "Tuan Wade, ini Matt Finkelstein yang saya sebutkan sebelumnya." Matt Finkelstein juga menatap Charlie dengan heran saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa Charlie, seorang pria Tionghoa yang begitu penuh hormat, bisa begitu muda. Dia juga tidak mengerti, adakah pemuda di dunia ini yang berstatus lebih tinggi dari Steve? Tampaknya mustahil, namun faktanya memang demikian. Rasa hormat Steve terhadap Charlie tidak hanya tertulis di wajahnya, tetapi juga terukir di tulangnya. Charlie memandang Matt Finkelstein, yang tampak terkejut, dan bertanya kepadanya sambil setengah tersenyum, "Kamulah yang berencana membunuh Tawana beberapa hari yang lalu, kan?" Jantung Matt Finkelstein tiba-tiba berdebar kencang. Dan dia berpikir, mungkinkah dia orang di belakang Tawana? Apakah dia yang meminta Steve untuk menerangi dan mengeluarkan hadiah tersembunyi? Memikirkan hal ini, dia merasa panik di dalam hatinya dan berkata dengan cepat, "Tuan Wade, saya benar-benar menyesal. Saya terlalu bodoh pada saat itu untuk membuat keputusan itu. Saya menyadari betapa salahnya saya dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan masalah ini. Dan saya harap Tuan lebih memahami dan tidak berpikir seperti saya." Charlie mengangguk dan berkata,
Apakah kamu dan Tawana memiliki balas dendam pribadi di masa lalu? Atau apakah kalian memiliki rahasia satu sama lain? Aku tidak ingin terlalu ikut campur dalam hal ini. Selama kamu tidak melakukan apapun padanya mulai sekarang. Kalau begitu, perilaku mengancam apapun tidak akan dilakukan di pihakku. Matt Finkelstein segera menghela napas lega dan dengan cepat menyatakan posisinya. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya sekarang sepenuhnya setia kepada Tuan Steve Rothschild dan tidak akan melakukan apapun yang mengancam perilaku Tawana. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya. Kamu harus tahu bahwa Tawana telah tiba di Tiongkok sekarang, kan? Tuan Wade, Anda tahu. Lagi pula, beritanya sudah tersebar luas sekarang, kata Matt Finkelstein dengan penuh hormat. Charlie tersenyum dan berkata, saya berencana segera meneleponnya, agar kalian dapat bertemu dan menyelesaikan perbedaannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Steve. Ngomong-ngomong, Steve, saya ingin memperkenalkan Anda padanya. Jika dia membutuhkan bantuan apapun di masa depan, Anda dapat membantu. Steve segera tersenyum dan berkata, Tuan Wade, ini enak sekali. Dengan kata-kata Anda, urusannya akan menjadi urusan saya mulai sekarang. Tidak peduli seberapa besar kompor yang dia buat, saya, Steve, akan melindunginya. Charlie tersenyum dan mengangguk, mengangkat teleponnya dan menelepon Tawana di WeChat. Begitu panggilan telepon masuk, Tawana bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah Anda mencari saya? Charlie bertanya padanya, apakah kamu sibuk? Tawana berkata, saya sekarang sedang melihat tempat tersebut, mengkonfirmasi beberapa detail, dan kemudian mulai melakukan tindakan pada sore hari. Charlie bertanya, apakah ada pengaturan untuk makan siang? Tawana berkata, saya belum membuat rencana apapun. Saya harus makan bersama staf. Charlie berkata, lebih baik datang ke Heaven Spring. Saya akan menjadi tuan rumah Anda dan saya bisa memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Matt Finkelstein merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah kata-kata Charlie tulus atau dimaksudkan untuk menggoda. Lagi pula, dia pernah menawarkan $1 miliar AS untuk membeli nyawa Tawana. Dan Tuan Wade, sebagai orang di belakangnya, kini ingin mengakhiri perseteruan antara dirinya dan Tawana. Tidak apa-apa jika dia tulus, tapi jika dia punya rencana lain, dia mungkin tidak bisa melarikan diri saat itu. Steve di samping melihat ekspresi ketakutannya dan berkata sambil tersenyum, Matt, jangan gunakan hati jahatmu untuk menilai hati Tuan Wade. Jika Tuan Wade ingin menghukummu, kamu tidak akan selamat hari ini. Dia sudah akan membunuhmu di Amerika. Matt Finkelstein mengangguk berulang kali dan berkata dengan hormat, Tuan Rothschild benar, dan saya tidak meremehkan Tuan Wade. Saya hanya merasa akan sedikit melihat canggung Tawana setelah beberapa saat. Tidak masalah, Charlie berkata dengan tenang. Tidak peduli apa masa lalu atau konflik kepentingan yang kalian alami. Sekarang saatnya untuk membalik halaman dan melanjutkan. Ya, Matt Finkelstein berkata dengan ekspresi hormat. Semuanya atas perintah Tuan Wade. Tak lama kemudian, Tawana dan Trevor diantar oleh iring-iringan mobil ke lantai bawah Heaven Spring. Banyak media yang mengikuti iring-iringan mobilnya dari Shangri-La menuju tempat pertunjukan dini hari tadi. Sekarang sudah waktunya makan siang. Mereka tidak menyangka Tawana akan membawa mobilnya ke Heaven Spring lagi. Media dan reporter sangat terkejut. Apakah Heaven Spring begitu enak? Tawana baru makan tadi malam dan datang lagi siang hari ini. Karena setiap gerakannya sekarang digembar-gemborkan oleh penggemar di seluruh negeri. Berita bahwa dia datang ke Heaven Spring untuk makan siang segera menyebar di media sosial. Ini menjadikan Heaven Spring menjadi topik pencarian panas lainnya. Albert turun dan secara pribadi menyambut Tawana dan Trevor. Begitu dia memasuki pintu ruangan dan melihat ke sana, dia melihat dua pria kulit putih Amerika yang lebih tua. Ketika dia melihatnya dengan hati-hati, dia tiba-tiba terkejut. Karena ada satu di antara mereka yang membawa mimpi buruknya, Matt Finkelstein. Masa lalu antara Tawana dan Matt Finkelstein bukanlah sebuah momen emosional. Matt Finkelstein mengatur banyak pertemuan pribadi yang bukan oleh kelas atas di pulau pribadinya pada saat itu. Dia adalah penggagas pesta tersebut. Dan orang-orang yang dia undang semuanya adalah selebritis sosial seperti Tawana. Bahkan banyak dari orang-orang kaya raya yang terkenal di Amerika Serikat. Peran Matt Finkelstein lebih seperti broker kelas atas.
Para selebritis kaya dan papan atas bertemu di pestanya. Dan bahkan mungkin ada percikan psikologis dan fisik. Sementara orang-orang ini memberikan percikan api di pulaunya dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka juga memberikan banyak sumber daya yang sangat berharga. Dia dapat menghasilkan banyak uang melalui selebriti dan orang kaya ini. Karena ia berperan sebagai perantara antara selebriti dan orang kaya, ia tentu saja telah menyaksikan rahasia banyak orang. Tawana juga pernah menghadiri pestanya saat itu. Dan banyak orang yang menawarinya mengomel zaitun kepada Tawana di pesta tersebut. Dan karena status Tawana di industri hiburan, yang dilihat dan dialaminya hampir semuanya adalah orang-orang kaya raya. Selain itu, pengaruh global Tawana juga sangat baik. Begitu dia memilih untuk memberitahu apa yang dia ketahui, pengaruh masalah tersebut akan semakin besar. Hal ini pula yang menjadi alasan orang-orang tersebut ingin membunuh Tawana. Melihat ekspresi Tawana yang gelisah, Charlie tersenyum dan berkata, "Tawana, kamu tidak perlu terlalu gugup. Kamu sekarang berada di Tiongkok, bukan Amerika Serikat atau Jepang. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini." Tawana menenangkan diri sejenak dan mengangguk sedikit. Charlie mempersilakan dia dan Trevor untuk duduk di sisi kirinya, sementara Steve dan Matt duduk di sisi alasannya. Sehingga dia bisa membuat Tawana merasa sedikit lebih baik jika dia pit di tengah. Matt Finkelstein juga sangat malu saat ini. Ia ingin menyapa Tawana, namun merasa tidak pantas untuk berbicara gegabah. Dia juga ingin meminta maaf secara langsung. Tetapi dia merasa bahwa dia hanyalah seekor udang kecil di sini. Kakak tertuanya Steve bahkan tidak berbicara. Dan kakak tertuanya Charlie bahkan tidak berbicara dengan gegabah sekarang. Trevor juga mengenali Matt Finkelstein saat ini. Dia tidak banyak berhubungan dengan Matt Finkelstein. Terutama karena identitas dan statusnya sebelum dia bersama Tawana saja tidak cukup. Menyadari Matt Finkelstein, dia langsung meringkuk gigi dan berkata, "Mengapa kamu ada di sini, bajingan?" "Tuan Wade, dialah yang ingin membunuh Tawana." Matt Finkelstein tampak gelisah. Dan Charlie tersenyum dan berkata, "Trevor, saya mengundang semua orang ke sini hari ini. Saya tidak ingin Anda berdiskusi atau mengumpat di depan saya. Saya meminta Anda datang ke sini untuk menjelaskan masalah perseteruan masa lalu." Saat dia berbicara, dia menunjuk Steve lagi dan melanjutkan, "Selain itu, saya punya teman baru yang ingin saya perkenalkan kepada kalian. Ini adalah pewaris keluarga Rothschild, Tuan Steve Rothschild." Steve memandang mereka berdua dan tersenyum dan berkata, "Halo kalian berdua. Saya telah melihat banyak pemberitaan tentang kalian berdua di media berita." Tawana dan Trevor telah menjadi fokus perhatian media di seluruh dunia sejak mereka bertemu. Terkadang, meski Anda tidak suka bergosip, media sosial tetap akan mendobrak batasan antara mereka berdua. Ketika Trevor dan Tawana mendengar bahwa ini adalah Steve Rothschild, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Keluarga Rothschild memiliki reputasi yang sangat tinggi dan rasa misteri yang kuat, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia barat. Keluarga ini selalu melindungi dirinya dengan sangat baik. Semua orang tahu bahwa keluarga ini sangat kuat. Namun ketika sebenarnya mencari anggota keluarga Rothschild yang bisa dicari, sepertinya tidak ada satupun yang begitu menonjol. Ini karena keluarga inti Rothschild tidak pernah muncul ke publik. Dan orang-orang bernama Rothschild yang disingkirkan ke publik seringkali hanyalah jaminan keluarga mereka. Justru karena itulah banyak konspirator yang menyimpulkan bahwa keluarga Rothschild hanyalah penipuan yang sudah tersebar selama ratusan tahun. Kalau tidak, mengapa tidak ada seorang pun bernama Rothschild di antara 100 orang terkaya di dunia? Namun, siapapun yang benar-benar memiliki kontak besar dengan kelas atas tahu bahwa keluarga Rothschild adalah kapal induk super yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika Trevor dan Tawana mendengar bahwa orang di depan mereka adalah orang kedua dari keluarga Rothschild, mereka jauh lebih gugup daripada bertemu dengan presiden. Dan mereka tidak menyangka bahwa orang kedua di keluarga Rothschild akan benar-benar muncul di Aurus Hill. Di Heaven Spring tempat Charlie mengundang mereka makan malam kemarin. Tawana dan Trevor tidak mengetahui identitas Charlie yang sebenarnya. Saat dia berada di Tokyo sebelumnya, Charlie bisa menelepon Steve Rothschild. Ini sudah sangat luar biasa bagi mereka. Namun siapa sangka Steve Rothschild yang sangat kaya raya akan datang ke Aurus Hill seperti mereka berdua. Dan, dia membawa Matt Finkelstein bersamanya. Tawana segera memandangnya dan berkata kepadanya dengan penuh hormat,
Tuan Rothschild yang terhormat. Saya berterima kasih atas bantuan Anda dalam urusan rahasia ini. Steve segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan sangat tenang. Saya melakukannya sepenuhnya karena Tuan Wade. Kalau tidak, saya tidak akan ikut campur sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Matt Finkelstein di sekitarnya dan berkata dengan serius. Matt, hal yang sama berlaku untukmu. Jika Tuan Wade tidak menyarankan agar aku menyelamatkan hidupmu, aku tidak akan membiarkanmu aman bersamaku. Matt Finkelstein sendiri adalah seekor rubah tua. Ketika mendengar ini, dia langsung menatap Charlie, berdiri dan berkata dengan hormat. Terima kasih, Tuan Wade, karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup saya dan telah dibunuh. Charlie tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu mengungkapkan rasa terima kasih Anda di sini. Saya memanggil Anda semua dengan harapan dapat mendorong kerjasama yang erat dan saling menguntungkan di antara kalian. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Tawana. Tawana, Tuan Steve adalah ular lokal di Amerika Serikat. Bertemanlah dengan dia. Setelah Anda kembali ke Amerika, tidak ada yang berani mengganggu Anda. Steve pun langsung mengutarakan sikap. Tawana, karena Tuan Wade sudah bilang begitu, jangan khawatir. Urusanmu akan menjadi urusanku mulai sekarang. Aku tidak berani menyatakan di tempat lain. Di Eropa dan Amerika, aku masih punya beberapa pengaruh. Tawana sangat tersentuh. Terima kasih Tuan Wade. Terima kasih Tuan Rothschild. Matt Finkelstein juga berkata dengan hormat saat ini. Saya telah menyerahkan banyak informasi orang dalam dan materi video terkait orang-orang itu kepada Tuan Rothschild. Titik lemah dari orang-orang itu sekarang ada di tangan Tuan Rothschild. Saya percaya mereka tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang berlebihan lagi. Kamu dapat yakin tentang hal ini, Tawana. Tawana mengangguk sedikit. Meski Matt Finkelstein telah menghapus rencana tersembunyi untuk membunuhnya, pasti masih banyak orang yang menginginkan nyawanya. Kali ini, Charlie berkata lagi, Steve, semua orang di lingkaranmu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa kamu melindungi Tawana, kan? Ya, Tuan Wade, Steve berkata. Saya maju ke depan untuk meminta Matt menarik hadiah tersembunyi dan membawa bersama saya untuk melindunginya. Orang-orang itu pasti mengetahui tindakan ini, tetapi saya tidak yakin bagaimana mereka memahaminya. Mungkin mereka akan mengerti karena saya sekarang melindungi Tawana, atau mungkin memahami bahwa saya melindungi Matt untuk mendapatkan pengaruh mereka untuk memanipulasi mereka. Saya mengerti. Charlie mengangguk dan berkata kepada Tawana, Tawana, saya punya saran kecil. Tetapi itu dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah Anda sepenuhnya. Dan bahkan memberi Anda manfaat besar. Saya tidak tahu. Apakah Anda tertarik mencoba atau tidak? Tawana cepat menjawab. Tuan Wade, tolong beritahu saya. Charlie berkata. Kembalilah dan minta Tuan Matt Finkelstein membuat daftar semua orang yang menginginkan Anda mati. Kemudian Anda mengirimkan undangan kepada mereka satu persatu dan mengundang mereka untuk datang ke China untuk bergabung dengan Anda. Undang mereka menyaksikan perayaan konser Tiongkok pertama. Tawana tercengang saat mendengarnya. Tuan Wade, apakah Anda berencana meminta saya untuk mengundang mereka yang ingin membunuh saya ke Aorus Hill? Jika saya mengundang mereka, mereka tidak akan datang dan menunjukkan batang hidung sama sekali. Benar, Charlie berkata sambil tersenyum. Steve kebetulan ada di sini juga. Jika kamu mengundang mereka dan mereka mengabaikannya, minta Steve untuk mengundang mereka juga. Dengan dia di sini, orang-orang itu tidak akan berani untuk tidak datang. Setelah itu, jika kita mengajak Matt ke pesta perayaan, mereka semua akan semakin ketakutan. Mengatakan itu, Charlie melanjutkan. Menurut pendapat saya, perayaan ini akan diadakan di Heaven Spring. Kemudian semua orang akan datang ke Heaven Spring untuk duduk. Ngomong-ngomong, buat mereka masing-masing mengeluarkan darah. Yang terbaik adalah membuat mereka menangis dan kembali ke Amerika dari Aorus Hill. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak akan berani memikirkan hal yang salah tentang Anda, tetapi mereka juga harus memberikan pemulihan atas kerusakan mental Anda. Tawana berseru. Tuan Wade, Anda ingin saya meminta uang kepada mereka? Kompensasi, Charlie berkata dengan serius. Mereka harus membayar Anda untuk kerusakan mental. Dan mereka juga harus membayar saya untuk kerusakan mental.
Saya membunuh begitu banyak orang di Jepang, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, mereka ada di sini, duduk makan di Heaven Spring. Apakah saya harus membayar makanannya? Heaven Spring akan membuka cabang. Jadi, meminta mereka membayar ribuan lebih untuk makanan tidak terlalu mahal, bukan? Tawana tidak memahami pendekatan Charlie, tetapi Steve memahaminya dengan sangat baik. Dia langsung setuju dan berkata, Tuan Wade, orang-orang itu tahu bahwa mereka salah dan akan bersedia membayar. Selama saya di sini, mereka pasti akan membayarnya. Minta mereka memotong beberapa potong daging. Tawana berkata dengan ketakutan. Tuan Wade, saya sebenarnya tidak kekurangan uang. Saya menghasilkan cukup banyak uang sekarang. Dan saya juga tidak menginginkan uang mereka. Charlie berkata dengan serius. Kamu tidak memahami ini. Dengan uang yang kamu peroleh, bagaimana kamu bisa membelanjakannya dengan lebih nyaman dengan uang curian? Sehari sebelum konser pertama Tawana di Aurus Hill, banyak orang kaya Amerika dan selebritis yang tiba-tiba mendapat undangan resmi dari tim Tawana. Isi surat undangannya sederhana dan lugas. Retorika Tawana adalah dia akhirnya akan mengadakan konser pertamanya di Tiongkok. Untuk merayakan kesuksesan konser pertama, dia mengatur jamuan perayaan di Heaven Spring Aurus Hill untuk datang tepat waktu. Kecuali orang-orang kaya ini. Mereka semua adalah orang-orang yang berharap agar Tawana segera meninggal. Namun bagaimana mereka bisa membayangkan Tawana berani mengirimkan surat undangan kepada mereka? Menurut mereka, Tawana tahu bahwa mereka ingin membunuh. Namun dia berani mengundang mereka ke pesta perayaan dalam keadaan seperti itu. Setelah percakapan pribadi, sekelompok orang kaya dan terkenal memutuskan untuk mengabaikan ajakan Tawana. Namun tak disangka, mereka segera mendapat undangan dari keluarga Rothschild. Steve Rothschild secara resmi mengundang mereka datang ke Tiongkok atas namanya untuk menghadiri jamuan perayaan konser Tawana. Hal ini langsung mengejutkan orang-orang kaya dan terkenal tersebut. Tidak ada yang mengira bahwa Steve, orang kedua di keluarga Rothschild, akan menghadiri pesta perayaan Tawana. Awalnya, perilaku Steve yang melindungi Matt Finkelstein membuat mereka sangat ketakutan. Sekarang Steve dan Tawana berada di pihak yang sama. Bukankah mereka ditakdirkan untuk mati? Bahkan jika mereka tidak berani bunuh diri di Tiongkok, selama mereka pergi ke sana, mereka mungkin harus menguliti diri mereka meskipun mereka belum mati. Bukan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.